menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memiliki 5 keutamaan yang mana tidak dimiliki oleh umat-umatnya Rasul-Rasul sebelum-sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Apa kabar sahabat santri? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan keberkahan rezeki, umur dan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi yang paling istimewa, Nabi yang paling berpengaruh bagi siapapun atau bagi makhluk di dunia. Bahkan ada kelebihan-kelebihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana perlu kita tahu, di antaranya adalah hanya Nabi Muhammad adalah yang bisa memberikan syafaat kelak di akhirat nanti. Dan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pungkasan Nabi atau seorang akhir dari Rasul ataupun Nabi. Jadi tidak ada Nabi lagi atau Rasul lagi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara kelebihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adanya Nabi Isa, adanya Nabi Musa, adanya Nabi Adam alaihi salatu wasallam yang mana ingin menjadi umat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betapa istimewanya kita yang mana menyandang sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaliber Nabi Adam, Nabi Musa, bahkan Nabi Isa pun ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Karena hanya Nabi Muhammad lah yang paling besar kelak di akhirat yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Itu sangat istimewa sekali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika menjelang wafatnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menyebut ummati, 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 umatku, umatku. Nah, bagaimana tidak hebatnya beliau, bagaimana tidak murahnya beliau, bagaimana tidak dermawannya beliau, bagaimana tidak sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Jadi ada keutamaan atau kelebihan kita sebagai atau kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Di sini dijelaskan dalam kitab Turatun Nasihin, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, jadi diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'taitu ummati khamsata asya'a lam tu'ta li ahadin qablahum. Jadi aku akan memberikan 5 perkara kepada umatku yang mana tidak akan pernah diberikan pada umat-umat sebelumnya, dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Itu tidak pernah diberikan kelebihan-kelebihan yang sangat istimewa kecuali pada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja 5 kelebihannya itu? Yang pertama adalah al-awalu idza kana awla lailati min Ramadan yangdurullah ilaihim birahmah wa may yangdurullah ilaihi birahmati la yu'adibuhu ba'dahu abadan. Yang pertama adalah, jadi ketika masuk malam bulan Ramadan, Allah senantiasa akan melihat umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan kasih sayang, dengan kasih sayang yang sangat besar kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah juga akan memandang dengan sayangnya yang sangat dalam sehingga kelak tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada definisinya, intinya kelak tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak insyaallah biidznillah itu akan masuk surga semua. Ya, kecuali memang yang benar-benar murtad, beda ya. Awalnya lahirnya Islam, terus keluar murtad, masuk lagi Islam lagi, murtad lagi, masuk lagi Islam lagi, murtad lagi, itu akan murtad abadan atau keluar dari Islam selamanya, tidak akan diterima oleh Allah ketika dia mu'alaf lagi, tidak ada. Jadi jangan pernah mempermainkan agama. Yang kedua, ya'murullaha ta'ala al-malaikatu bil istighfari lahum. Yang kedua istimewa, lebih istimewanya lagi, semua malaikat itu disuruh oleh Allah untuk senantiasa memohonkan ampun kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu sendiri bahwa makhluk yang pertama, malaikat, itu adalah makhluk yang sangat taat sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada malaikat yang mana disuruh Allah untuk bersujud kepada Allah. Dari awal diciptakannya malaikat tersebut sampai kelak nanti hari kiamat,
itu dia tidak akan berdiri sebelum Allah itu menyuruh malaikat itu untuk berdiri dari sujudnya atau untuk bangkit dari sujudnya. Jadi betapa istimewanya sebenarnya malaikat. Malaikat itu tidak, karena malaikat itu tidak memiliki nafsu. Malaikat hanya diberi akal. Tapi kalau manusia itu diberikan nafsu dan akal, sedangkan hewan itu tidak diberikan akal tapi diberikan nafsu, ya. Makanya terkadang ketika iman seseorang itu kadang naik ya kadang turun, kadang naik bisa melebihi derajatnya malaikat dan kadang turun bisa melebihi derajatnya hewan, yang mana hewan itu tidak memiliki akal tapi hanya memiliki nafsu saja. Nafsunya yang diutamakan daripada akalnya. Nah, di sini malaikat yang hanya memiliki akal senantiasa bersujud kepada Allah sampai kelak nanti di akhirat, sampai kelak nanti pada hari kiamat itu malaikat tidak bangkit dari sujudnya kecuali hanya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini malaikat yang mana doanya pasti mustajab, yang mana doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu memintakan ampun kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu adalah kita semua yang hidup di zaman sekarang. Bersyukurlah, tapi bukan berarti kalau setelah malaikat memintakan ampun kepada kita semua, lantas kita berbuat dosa seenaknya. Tidak seperti itu konsepnya, ya. Kalau itu namanya takabur, ya. Jadi tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Poin yang ketiga itu adalah wasalisu ar-raihata famis shaim atibu indallahi mirraihil miski. Yang ketiga adalah bau seorang mulut yang ketika berpuasa itu kelak baunya lebih wangi daripada minyak misik. Minyak misik itu kita tahu sendiri bahwa minyak misik itu adalah minyak yang paling wangi di dunia. Tidak ada minyak yang lebih wangi lagi kecuali minyak misik, dan bahkan minyak misik itu adalah minyak yang senantiasa dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dianjurkan untuk kita itu senantiasa berpuasa pada bulan Ramadan atau mungkin berpuasa pada puasa-puasa sunnah, misalnya puasa Senin Kamis atau mungkin puasa pada Ayyamul Bait dan sebagainya. Itu dianjurkan untuk berpuasa walaupun itu puasanya sunnah. Karena apa? Ya karena baunya mulut seorang yang puasa itu kelak di akhirat itu lebih wangi daripada baunya minyak misik itu, ya. Keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW yang nomor 3. Yang selanjutnya keistimewaan yang keempat. Warabi'u yaqulullah ta'ala lil jannati ittakhadha zainataki wa yaqulu tuba lil ibadi al mu'minina hum awliya. Yang keempat, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata kepada surga, ambillah orang tersebut atau umat Nabi Muhammad SAW sebagai perhiasan surga. Tetapi dengan catatan orang tersebut itu adalah orang-orang yang mukmin, itu yang akan dianggap sebagai perhiasan surga. Jadi ketika seorang mukmin itu sudah menjadi perhiasan di surga, jelas itu pasti akan menjadi ahlul jannah atau ahli surga, ya. Di sini kelebihan-kelebihan dari umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima atau yang terakhir, wal khamisu yaghfirullah ta'ala lahum jami'an. Yang kelima ini yang poin istimewa juga, Allah akan senantiasa mengampuni seluruh umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa terkecuali, ya, dengan catatan selama dia itu Islam, selama dia itu percaya kepada Allah, selama dia itu mengesahkan kepada Allah, selama dia itu menyembah kepada Allah, selama dia itu percaya bahwa Allah itu adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntunglah kita semua yang hidup di zaman sekarang, yang hidup di zamannya atau menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan memiliki 5 keutamaan yang mana tidak dimiliki oleh umat-umatnya Rasul-Rasul sebelum-sebelumnya. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan senantiasa kita juga mensyukuri bahwa kita sudah menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini bisa bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.